Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatus Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan berbagai teknik pengolahan citra seperti translasi, rotasi, scaling, kemudian transformasi fine dan perspektif, kemudian kalibrasi kamera, koreksi distorsi, serta manipulasi intensitas gambar. Oke, langsung saja kita mulai ke percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang pertama ini, translasi gambar. Untuk tujuannya yaitu menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal menggunakan matriks translasi dan CV2 Warp Affine. Untuk konsepnya, translasi sama dengan berpindah posisi pixel, kemudian M ini 10TX, 01TY, kemudian untuk TX sama dengan geser horizontal ke kanan dan ke kiri, kemudian TY geser vertikal ke bawah dan ke atas. Oke, ini ada programnya. Yang pertama seperti biasa kita import dulu. Kemudian di sini ada dev translasi atau mendefinisikan translasi menggeser gambar sebesar TY ataupun TX. Kemudian di sini juga ada inti dari programnya, yaitu inti membuat matriks translasi 2 dikali 3. TY sama dengan jumlah pixel, geser horizontal positif sama dengan ke kanan, negatif sama dengan ke kiri. Kemudian ada TY jumlah pixel, geser vertikal positif sama dengan bawah dan negatif sama dengan atas. Nah, ini untuk kodenya seperti ini, tanpa TY atau TX yang tepat gambar tidak bergeser atau keluar frame. Nah, ini untuk kodenya. Kemudian juga untuk penerapan transformasi ke gambar. Warp Affine mengalihkan setiap koordinat pixel dengan matriks M. Area yang tidak terisi, ini bekas geseran, hitam, nilainya 0. Kemudian untuk ukuran output tetap, WH, bagian yang keluar frame terpotong. Ini untuk hasilnya. Ini untuk kodenya. Kemudian untuk selanjutnya ada definisi translasi multi arah. Ini untuk HWI image shape, ini untuk offset 1/5 sisi terpendek, translasi proporsional terhadap ukuran gambar. Kemudian ini setiap pasang TY, TX menentukan arah dan jarak pergeseran. Nah, ini untuk kodenya yang arah kanan sama dengan offsetnya 0, bawah 0, offset, kemudian kiri atas min offset juga, kemudian kiri bawah offset. Nah, ini untuk kodenya. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk penjelasan kodenya singkat saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini ada kode untuk membaca dari folder image gambar yang akan ditranslasi. Ini ada I'm read, ini untuk membaca, kemudian ini untuk memanggil fungsi translasi keempat arah berbeda sekaligus. Nah, untuk kodenya seperti ini, langsung saja kita run untuk programnya. Nah, untuk programnya seperti ini. Jadi ini ada gambar yang originalnya, kemudian percobaan 1, translasi gambar. Ini translasi digeser ke kanan, kemudian translasi bawah. Nih, kalau translasi ke kanan ini digeser ke kanan, kemudian untuk translasi ke bawah ini digeser ke bawah, translasi kiri atas digeser ke kiri, kemudian juga ke atas. Nah, ini translasi kanan bawah digeser ke kanan dan juga ke bawah. Nah, oke, untuk program percobaan 1 seperti itu. Langsung saja kita lanjut ke program percobaan 2. Untuk percobaan 2 ini rotasi sudut bebas. Tujuannya merotasi gambar dengan sudut bebas menggunakan matriks rotasi. Konsepnya CV2 Get Rotation Matrix 2D, Center Angle, kemudian Scale. Di sini CV2 Wrap Affine, CRC MWH, kemudian ada rotasi 2D. Ini R theta sama dengan cos theta, min sin theta, kemudian sin theta, cos theta. Ini yang pertama seperti biasa import dulu. Kemudian ini definisikan rotasinya.
Nah, ini program untuk membuat matriks rotasi 2 dikali 3. Sudutnya dalam derajat. Di sini kemudian positif ini berlawanan jarum jam, negatif searah jarum jam. Untuk scale faktor zoom, saat rotasi 1 tidak zoom. Hasilnya matriks 2 dikali 3 berisi cos theta, sin theta, dan offset translasi. Nah, ini juga untuk program menerapkan matriks rotasi gambar. Ukuran output sama W, H, pojok gambar yang melebihi dimensi akan terpotong. Area kosong yang muncul di pojok diisi warna hitam. Nah, ini kenapa ada warna hitam? Ini area kosong yang muncul di pojok. Biasanya diisi dengan warna hitam. Ini programnya. Kemudian selanjutnya juga ada definisi rotasi tanpa crop. Ini rotasi gambar dengan kanvas yang diperbesar. Kemudian selanjutnya ini juga program untuk menghitung ukuran kanvas baru agar seluruh gambar muat setelah rotasi. Kemudian ada cos dan sin dari matrik rotasi digunakan untuk menghitung lebar atau tinggi baru. Dan tanpa program ini, pojok gambar akan terpotong saat sudut bukan kelipatan 90 derajat. Ini untuk program selanjutnya, untuk sesuaikan offset. Nah, langsung saja kita lanjut. Nah, ini ada main programnya. Di sini untuk rotasi ke 4 sudut. Programnya yang ini, untuk rotasi ke 4 sudut ini di sudut 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan juga 180 derajat. Nah, ini semakin besar sudut, semakin banyak area hitam di pojok. Nanti kita akan coba ketika programnya di-run. Nah, ini untuk menampilkan hasil, kemudian, nah ini ada analisis percobaan 1 dan 2. Berdasarkan modul ini ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, mengapa muncul area hitam setelah translasi dan rotasi? Nah, sebaiknya kita run dulu. Nah, ini ada area hitam. Ini kan ada yang original, rotasi 45, rotasi 90, 135, kemudian ini ada yang original, kemudian ada yang tanpa crop. Nah, untuk pertanyaannya, kenapa sih ada muncul area hitam setelah translasi dan rotasi? Saat translasi atau rotasi diterapkan, pixel sumber tidak selalu memetakan ke seluruh area gambar output. Pixel output yang tidak memiliki pasangan di gambar sumber akan diisi nilai default 0 sama dengan hitam oleh CV2 warp affine. Semakin besar pergeseran atau sudut, semakin luas area hitam yang muncul di tepi gambar. Nih, kita lihat semakin besar pergeseran, maka tepi gambarnya juga atau yang hitamnya maka akan semakin besar. Ini 45, 90, 135, seperti itu. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan kedua, apa solusi agar gambar tidak terpotong saat dirotasi 45 derajat? Untuk jawabannya, diperbesar ukuran kanvas output menggunakan rumus W baru sama dengan integer abs W dikali cos theta ditambah abs H dikali sin theta, kemudian H baru sama dengan integer abs dikali W dikali sin theta ditambah abs H dikali cos theta. Kemudian tambahkan offset translasi pada M0,2 dan M1,2 agar gambar tetap berada di tengah kanvas yang lebih besar. Fungsi rotasi tanpa crop dalam percobaan ini mengimplementasikannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terakhir, bagaimana center of rotation mempengaruhi hasil? Center of rotation adalah titik yang tidak bergerak selama rotasi. Center of rotation ini berarti titik yang berada di tengah, jadi dia tidak ikut pergerakan, karena posisinya di tengah, dan pergeseran rotasinya ini kan ada yang searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam kan. Nah, jadi yang di tengah ini tidak ikut berotasi karena dia senternya. Jika pusat di W bagi 2, W banding 2 atau H banding 2, gambar berputar di tempat tanpa translasi. Jika pusat digeser ke pojok gambar,
output akan tampak berputar sekeliling pojok tersebut sehingga gambar berpindah jalur dari posisi semula. Memilih pusat yang tepat sangat penting untuk aplikasi seperti panorama stitch atau image enlargement. Oke, itu untuk ada analisis percobaan 1 dan 2. Kita langsung lanjut saja ke percobaan ketiga. Untuk percobaan ketiga ini ada scaling dan zoom. Tujuannya untuk memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala dan membandingkan metode interpolasi. Konsepnya CV2 dikali resize, image desize, kemudian fx, fy, kemudian interpolation, scaling sama dengan perubahan ukuran, bagian dari transformasi similarity. Yang pertama seperti biasa ada import, kemudian ada definisi scaling faktor. Ini untuk memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala fx dan fy. Kemudian ini ada program untuk resize dengan faktor skala, bukan ukuran absolut. Fx-nya kurang dari 1 sama dengan diperkecil, kemudian fx-nya lebih dari 1, maka perbesar. Berlaku juga untuk FY. Interpolation menentukan cara mengisi nilai piksel baru. Internearest mengambil piksel terdekat, cepat, kasar, atau blocky. Kemudian interlinear, rata-rata 4 piksel terdekat, standar, biasanya cukup halus. Kemudian ada interkubik, polinomial order 3, lebih halus, lebih lambat. Kemudian ada interlexosa. Ini interpolasi Lexos. Kemudian ada juga interarea untuk rata-rata area piksel. Oke, lanjut saja kita programnya. Ini program untuk perbesar gambar dengan interkubik. Kemudian ini ada hitung koordinat, dan ini bagian efek tengah, efek zoom ke pusat. Nah, ini juga ada untuk membandingkan 5 metode interpolasi saat memperbesar gambar. Kemudian selanjutnya udah selesai untuk programnya. Nah, ini ada inti perbesar 3 kali dengan metode interpolasi berbeda. Perbedaan kualitas akan sangat terlihat pada upscale besar. Ini untuk programnya upscale video resize, crop, non, kemudian efek sama dengan faktor, FY sama dengan faktor, interpolation sama dengan M. Hasilnya nama up, printf interpolasi nama 50x50 upset, kemudian dikali abses juga, abses yang 1, kemudian yang theta, kemudian return hasil. Nah, ini untuk baris pertama scaling, baris kedua zoom, baris ketiga interpolasi. Nah, untuk programnya seperti ini, langsung saja kita run. Nah, yang pertama kita silang dulu. Nah, ini untuk programnya, ini untuk hasil dari program yang kita jalankan. Ini yang pertama ada yang original, ini ada yang 5 kali atau kecil, ini ada yang 2 kali atau besar, ini ada yang original juga, ini ada yang zoom 2 kali. Nah, ini yang original, ini yang zoom 2 kali, ada perbedaan yang cukup terlihat. Nah, ini ada zoom 3 kali juga, cukup terlihat perbedaannya. Oke, untuk percobaan 3 seperti itu, lanjut saja kita ke percobaan yang keempat. Untuk percobaan yang keempat ini transformasi affine. Untuk tujuannya menerapkan transformasi affine yang mempertahankan garis paralel. Affine sama dengan translasi, ditambah rotasi, ditambah scaling, ditambah shearing. CV2 get affine transform PTS CRC PTS, CRC ini matriks 2 dikali 3, kemudian ada CV2 warp affine, CRC, M, WH, kemudian ada 6 DOF, ini degrees of freedom. Untuk programnya yang pertama seperti biasa import, kemudian ini ada definisi def transformasi affine 3 titik. Ini transformasi affine menggunakan 3 pasang titik korespondensi. Oke, langsung saja ini ada program juga untuk menghitung matriks affine 2 kali 3 dan dari 3 pasang titik. Nah,
Untuk offensive ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 6 persamaan, 6 DOF. Kemudian ada matriks berisi rotasi, kemudian scaling, shearing, dan translasi sekaligus. Kemudian di sini juga ada program lagi untuk menerapkan matriks affine ke seluruh gambar. Semua pixel dipindah sesuai transformasi yang dihitung. Kemudian untuk ukuran kanvasnya tetap WH pixel di luar batas terpotong. Oke, langsung saja ini untuk menerapkan matrix affine yang dibuat manual. Ini visualisasi hasil transformasi. Ini untuk transformasi affine, kemudian nah ini ada DevMind-nya. Di sini ada yang pertama read, ini untuk membaca dulu, membaca image yang gedung file JPG dalam untuk nama filenya ini gedung. Nah, ini untuk ukurannya WD kali H, kemudian ini ada affine dari 3 titik, 2 terus 3 titik sumber pojok kiri, atas, kanan, kiri, bawah. Ini seperti ini programnya. Kemudian untuk 3 tujuan digeser sehingga gambar tampak miring atau skewed. Kemudian ini ada juga program affine manual shear ditambah translasi. Nih, print. Kemudian di sini juga ada program baris matrik affine manual yang M0, 1, 0,30, X baru, X ditambah 0,3 dikali Y, shear horizontal, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada affine rotasi plus scaling. Nah, ini untuk programnya get rotation matrix dikali 2D menghasilkan matriks affine yang menggabungkan. Kemudian ada rotasi dan scaling dalam satu operasi, lebih mudah dari manual. Scale 0,8, gambar diperkecil 20% sambil dirotasi. Nah, ini ada ringkasannya, affine sama dengan garis paralel tetap paralel, 6 DOF sama dengan 2 translasi ditambah 1 rotasi ditambah 2 skala dan juga 1 shear. Oke, langsung saja kita run program dari percobaan yang keempat ini, transformasi affine. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk yang original, kemudian ini untuk yang affine 3 titik, ini yang shear ditambah translasi, dan ini rotasi 25 derajat ditambah scale 0,8. Nah, kemudian ada analisis percobaan 3 dan 4. Untuk membandingkan kualitas visual interpolasi niris versus bilinear versus bikubik. Nah, untuk internires mengambil pixel terdekat tanpa rata-rata sehingga hasil tampak kotak-kotak, terutama saat gambar diperbesar. Interlinear atau bilinear merata 4 pixel terdekat hasilnya lebih halus namun sedikit blur. Interkubik atau bikubik menggunakan konvolusi 4 kali 4 pixel tetap tepi objek lebih tajam dan juga artefak lebih minim dibanding bilinear namun membutuhkan waktu komputasi lebih lama. Selanjutnya, mengapa interarea lebih baik untuk downscaling? Interarea menghitung rata-rata atau integral semua pixel dalam area yang dipetakan ke satu pixel output, kemudian ini secara alami menerapkan anti-aliasing tanpa blur berlebihan. Kemudian ada metode lain, iris dan linear hanya mengambil satu atau beberapa titik sampel sehingga informasi frekuensi tinggi bisa hilang secara tidak terkontrol atau aliasing. Untuk yang ketiga, berapa DOF transformasi affine? Dan mengapa perlu 3 pasang titik? Jawabannya adalah transformasi affine memiliki 6 DOF, degrees of freedom. Nah, 2 translasi, 1 rotasi, 2 scaling, sumbu X dan Y, kemudian ada 1 shearing, kemudian matriks 2 kali 3 mengandung tepat 6 parameter bebas. Setiap pasang titik memberikan 2 persamaan, 1 untuk X, 1 untuk Y, sehingga butuh 3 pasang titik untuk menghasilkan 6 persamaan, cukup menyelesaikan ke 6 parameter secara ini. Untuk 3 titik sistem under determinate. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke percobaan yang kelima, transformasi perspektif atau homografi.
Untuk tujuannya itu menerapkan transformasi perspektif menggunakan matriks 3x3. Konsepnya CV Dual Gates Perspective Transform, PTS, CRC, PTS, dan seterusnya. Matriks H 3x3, kemudian ada CV Dual Perspektif, ada Lapandov garis lurus tetap lurus tapi paralel bisa konvergen, kemudian aplikasinya koreksi dokumen miring bird eye view. Ini yang pertama ada untuk import dulu, kemudian ini depth perspektif 4 titik. Ini transformasi perspektif menggunakan 4 pasang titik korespondensi. Nah, ini ada program juga untuk menghitung homografi H 3x3 dari 4 pasang titik, kemudian butuh 4 titik. Lapandov ini berbeda dengan affine yang butuh 3 titik. Untuk H ini mampu merepresentasikan perubahan sudut pandang atau perspektif. Oke, lanjut, ini juga ada program untuk menerapkan transformasi perspektif ke gambar. Langsung saja, ini ada simulasi koreksi perspektif dokumen. Ini program untuk definisi 4 titik sumber. Posisi dokumen miring di gambar asli. Titik-titik merepresentasikan pojok kiri atas, kanan atas, kemudian kanan bawah, kiri bawah dari dokumen yang terlihat miring. Dan juga mengubah nilai ini untuk menyesuaikan posisi dokumen di gambar nyata. Ini ada program titik tujuannya persegi panjang lurus, output dokumen terkoreksi. Ini juga ada program untuk 4 titik dari perspektif jalan atau permukaan. Kemudian ini ada titik tujuannya persegi panjang menghasilkan tampilan top down. Kemudian ini ada juga program gambar titik sumber pada original. Ini untuk programnya. Kemudian, nah udah selesai. Ini percobaan 5, transformasi perspektif homografi, kemudian ini ukuran gambar, koreksi perspektif. Ini ada sedikit ringkasan untuk perspektif Lapandov, garis lurus tetap lurus, kemudian ada get perspektif transform. Ini 4 titik, CRC 4 titik dan DST, kemudian ada warp perspektif IMG, HWH ini, dan juga ternyata ada aplikasi koreksi dokumen bird eye view seperti tadi di atas ya. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini untuk hasilnya percobaan 5 transformasi perspektif. Ini untuk gambar yang original. Nah, ini ada titik-titik sumbernya seperti di garis yang merah di bird eye view. Nah, selanjutnya ini untuk gambar yang sudah transformasi perspektifnya sudah ditransformasi. Kemudian ya, ini juga. Oke, untuk percobaan 5 selesai, kita langsung lanjut juga ke percobaan 6 untuk mempersingkat waktu. Untuk percobaan ini adalah kalibrasi kamera atau checkerboard. Tujuannya untuk memahami proses kalibrasi kamera menggunakan pola checkerboard. Kemudian kalibrasinya ini konsepnya kalibrasi sama dengan mencari parameter intrinsika, focal length, optical center, kemudian parameter distorsi radial K1, K2, K3, dan juga tangensial P1, P2. Ada CV2 Fancies board corners, ini CV2 calibrate kamera, kemudian simulasinya untuk membuat checkerboard synthesis, terapkan distorsi dan juga kalibrasi. Seperti biasa untuk programnya ini ada import, kemudian ini untuk membuat checkerboard synthesis. Ini ada row dikali cost, jumlah kotak internal, kemudian di sini untuk mendeteksi corner pada checkboard. Lanjut ini ada refinement. Pixel untuk akurasi corner lebih tinggi, kemudian kriterianya berhenti jika perubahannya kurang dari 0,001 pixel atau maksimalnya 30 iterasi atau pengulangan. Oke, lanjut. Ini juga ada simulasi kalibrasi
Ini untuk program yang membuat titik-titik 3D koordinat checkerboard di dunia nyata, kemudian ada Z sama dengan 0 karena checkerboard dianggap datar. Bidang X, Y. Langsung saja ini juga ada program proses kalibrasi kameranya. Nah, ini programnya untuk inputnya ada titik 3D dunia dan titik 2D gambar yang berkorespondensi. Kemudian outputnya K. Ini ada matriks K di sini dan juga ada koefisien distorsi. Nah, ini distorsi R ya dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada red projection error atau RMS. Semakin kecil semakin akurat kalibrasinya. Oke, di sini juga ada visualisasi checkerboard. Kemudian ini untuk gambar corner pada checkerboard. Ini programnya. Oke, langsung. Yang terakhir ini ada ringkasan kalibrasi sama dengan mencari matriks intristik. Mohon maaf, matriks intrinsik. K dan distorsi. Kemudian ada Fancies board corners. Ini untuk mendeteksi titik sudut. Dan ada calibrate kamera untuk menghitung K, dan seterusnya. Kemudian ada K berisi FX, FY, vokal, CX, CY, kemudian optical center. Oke, langsung saja kita jalankan program dari percobaan yang ke-6 ini. Ini ada checkerboard sintesis, kemudian koordinat terdeteksi, parameter kalibrasi. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada analisis percobaan 5 sampai dengan 6, perspektif dan kalibrasi. Apa bedanya transformasi affine dan juga perspektif? Transformasi affine 6 DOF, matriks 2 dikali 3 mempertahankan kesejajaran garis, kesejajaran, kemudian garis paralel tetap paralel setelah transformasi, digunakan untuk rotasi, skalasi, dan juga translasi. Kemudian ada transformasi perspektif. Ini 8 DOF. Kalau tadi bedanya yang affine ini 6 DOF, kalau yang transformasi perspektif ini 8 DOF. Matriksnya juga beda. Di sini 3 kali 3, yang 6 DOF atau yang affine ini 2 kali 3. Sehingga membuat garis paralel bertemu di satu titik atau finishing point menyerupai cara mata manusia melihat objek 3D. Butuh 4 pasang titik, bukan 3. Oke. Selanjutnya juga yang kedua ada pertanyaan, berapa projection error yang didapat? Apakah sudah baik? Untuk projection error atau RMS adalah jarak rata-rata antara titik 3D yang diproyeksikan ulang ke gambar dengan corner yang terdeteksi asli. Nilainya kurang dari 1 pixel dianggap baik untuk kalibrasi praktis. Sangat baik. Kemudian pada simulasi sintesis program ini errornya kurang dari 0,5 karena tidak ada noise sensor atau ketidaksempurnaan optik nyata. Yang terakhir ini, ada jelaskan arti fisik setiap elemen matriks intrinsik. Untuk A banding K, ada fx 0, cs ini, fx ini untuk focal length arah x, kemudian ada 0 fy, dan juga si Y ini untuk FY-nya vokal yang arah Y dalam pixel, kemudian untuk F koordinat X optical, kemudian X-nya koordinat Y optical, kemudian ini untuk Fx sama dengan Fy sama dengan F1 pixel berbentuk bujur sangar, square pixel, Cx atau Cy idealnya di tengah sensor. Namun bisa bergeser akibat toleransi manufaktur elemen of diagonal skew 0 untuk kamera modern. Oke, langsung saja kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, mohon maaf, ini untuk yang ketujuh. Kita baca dulu. Untuk percobaan yang ketujuh ini proyeksi 3D ke 2D. Dari 3D ke 2D. Bagaimana caranya? Nah, ini di program ini. Tujuannya untuk memahami proyeksi 3D ke bidang gambar 2D. Oke, ini untuk programnya. Nah, untuk proyeksi titik 3D ke 2D menggunakan model kamera. Ini ada civil project points, object points, dan seterusnya. Kemudian ini ada juga program untuk proyeksi titik 2D ke
titik 3D ke 2D. Nah, ini untuk programnya, lanjut ini ada menggambar kubus pada kanvas. Ini selanjutnya saja kita ini ada juga program parameter kamera simulasi. Ini ada matriksnya, kemudian ada vokal yang lebih besar, field of view-nya lebih sempit. Kemudian ada CX, C biasanya di tengah gambar. Ini juga ada program rotasi objeknya. Untuk mengubah nilai, ini untuk melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini juga ada posisi objek di depan kamera. Nah, ini ada sedikit ringkasan untuk modelnya. Pinhole, P sama dengan K, R, T dikali dengan P, kemudian ada K, matrik intrinsik, Fx, Fy, Cx, dan Cy, kemudian ini ada posisi kamera, rotasi, plus translasi, kemudian ada CV2 project points untuk proyeksi dari 3D ke 2D. Oke, langsung saja. Tadi kita sudah nge-run programnya. Ini untuk programnya. Ini untuk yang proyeksi kubus. Ini proyeksi sumbu X, Y, Z. Ini untuk X, Y, Z. Kemudian ada multiple point, viewpoint. Ini ada. Nah. Oke, langsung saja kita lanjut ke percobaan yang ke-8. Percobaan yang ke-8 ini ada siring dan refleksi pembentukan citra image formation. Tujuannya untuk memahami siring konsep miring dan refleksi atau cermin sebagai transformasi geometri khusus dalam keluarga affine. Konsepnya sharing horizontal M sama dengan 1 SH, 0, kemudian ada 0, 1, 0, pixel bergeser horizontal sebanding dengan posisi vertikalnya atau sebaliknya, kemudian refleksi horizontal. Ini ada CV2 flip, image 1, cermin kiri kanan, refleksi vertikal CV2 flip, image 0, ini cermin atas bawah, dan juga ada refleksi keduanya, CV2 flip, image min 1, untuk rotasi 180 derajat. Semua transformasi affine dapat dikomposisikan menjadi satu matriks. Kemudian catatannya siring tidak mempertahankan sudut garis, tetapi mempertahankan area paralelisme. Ini untuk programnya siring matriks. Nah, ini untuk matriks siring horizontal, kemudian ini ada lebar output diperluas, ini ada tambah translasi, kemudian ini ada siring vertikal, ini untuk programnya. Nah, ini untuk refleksi, direfleksikan atau dicerminkan. Ini adalah programnya untuk 3 mode refleksi CV2. Ini ada yang flip, yang image 1, image 0, dan min 1 seperti yang tadi di atas sudah dijelaskan. Kemudian ada refleksi terhadap diagonal utama. Ini untuk programnya. Kemudian aplikasi artefak artistik SIR. Kemudian ini dan seterusnya. Langsung saja untuk program percobaan ke-8 ini di-run saja. Nah, ini saya menggunakan gambar dari logo Unip. Ini yang min 0,4. Dia miring seperti itu. Kemudian min 0,2 juga masih miring. Kemudian yang plus 0,0 ini yang aslinya. Nah, ini yang diminkan. Kemudian ini yang dipluskan, plus 0,2. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, ini juga ada yang 8B, siring vertikal. Tadi kan siring horizontal ya, kalau tidak salah ini siring vertikalnya. Untuk siring vertikal yang 0,0 atau yang aslinya seperti ini, kemudian ini ada min 0,2, ini ada min 0,4, lebih miring, lebih siring vertikal lagi, kemudian ada SV dengan plus 0,2, ini yang 0,2, ini kebalikan dari ini, kemudian ini juga yang 0,4. Nah, untuk hasilnya seperti itu.
Nah, ini juga ada refleksi gambar. Ada yang ori, kemudian ada flip H, kiri, kanan. Ini refleksinya flip itu dibalik ya. Nah, ini kiri kanan. Kemudian flip V atas bawah. Ini juga. Kemudian ada flip H ditambah V 180 derajat. Ini seperti dibalik 180 derajat gambar semulanya. Nah, ini untuk diagonal atau miringnya. Oke. Dan selanjutnya ini ada juga artefak artistik shear dan juga refleksi. Ini untuk yang original, ini untuk refleksi H. Nah, untuk refleksi H ini refleksi horizontal. Jadi dibalik secara horizontal saja. Nah, ini bisa dilihat. Ini seperti dibalik ya, diversitasnya dari sebelah kanan, ini yang ori ini dari sebelah kiri. Kemudian ada shear plus gabung. Ini seperti ini. Oke, ini juga ada sedikit analisis dari percobaan 7 dan 8. Untuk hubungan focal length dan juga field of view. Field of view atau VOV berbanding terbalik dengan focal length. Focal length besar atau telefoto FO2 sempit objek tampak diperbesar. Focal length kecil, wide angle, FOV lebar lebih banyak scan masuk, kemudian dalam percobaan 7 nilai fx sama dengan fy sama dengan 500 pixel pada resolusi 640 dikali 480 menghasilkan FOV sekitar 62 derajat mendekati lensa standar. Kemudian ada jenis distorsi yang dominan. Kamera wide angle ini dan fish eye biasanya menghasilkan distorsi barrel. Ini ada K1 kurang dari 0, maka garis lurus membengkok ke dalam seperti laras tong. Kemudian ada kamera telefoto atau lensa tele cenderung menghasilkan distorsi pincushion, kemudian K1 lebih dari 0 sampai dengan sudut gambar tertarik keluar seperti bantalan. Pada percobaan 10, K1 negatif digunakan untuk mensimulasikan barrel. Nih, mengapa koreksi distorsi paling penting untuk pengukuran yang akurat? Distorsi lensa ini menyebabkan garis lurus terlihat melengkung sehingga pengukuran jarak atau sudut langsung dari koordinat piksel menjadi tidak akurat. Dalam aplikasi seperti pengukuran dimensi, fotogrametri, atau lane detection pada kendaraan otonom, error pengukuran akibat distorsi bisa mencapai beberapa persen. Koreksi distorsi atau undistort ini menghasilkan gambar yang memenuhi model kamera pinhole ideal. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke percobaan yang ke-9. Di sini percobaan yang ke-9 adalah komposisi transformasi. Tujuannya untuk memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabungkan, dikomposis melalui perkalian matriks homogen 3x3. Untuk konsepnya, setiap transformasi event direpresentasikan sebagai matriks 3 dikali 3 homogen. Komposisinya M total sama dengan Mn-1, nih, kemudian sampai M1 kanan ke kiri, urutannya sangat penting. Rotasi lalu translasi tidak sama dengan translasi lalu rotasi. Kemudian ada CV2 wrap affine, ini image, M2 desize, kemudian menerapkan matrix 2 dikali 3 ke gambar, kemudian catatannya ini operasi matrix 3x3 homogen memudahkan komposisi transformasi yang rumit sekalipun hanya dengan perkalian matriks biasa. Ini untuk program yang pertama seperti bahasa import, ini ada utilitas matriks homogen 3x3-nya, rotasinya ini ada cosin theta, sin cos theta, theta theta 1. Nah, ini juga ada program inti, yaitu komposisi 3 matriks untuk rotasi di sekitar titik sembarang. T1-nya untuk geser origin, rotasi, T2 geser kembali ke posisi semula. Dan langsung saja kita lanjut yang baris kode selanjutnya. Ini ada matriks homogen 3x3 untuk scaling di sekitar titik CX, CY. Nah, ini juga ada program inti lagi untuk mengambil 2 baris pertama dari matriks 3x3 untuk wrap affine.
Nah, ini Bapak hanya menerima matriks 2 kali 3, bukan 3 kali 3. Ini ada baris ketiga dari koordinat homogen. Tidak diperlukan web offline. Oke, ini untuk membaca gambarnya. Nah, ini juga ada demo urutan transformasi, membuktikan bahwa rotasi translasi tidak sama dengan translasi ke rotasi. Nah, selanjutnya ini juga ada inti program juga. Ini sampai sini. Di sini ada program yang digunakan untuk perkalian matriks penentuan urutan transformasi. Ada transformasi T diterapkan dulu, baru R. Kemudian transformasi R diterapkan dulu, baru T, dan seterusnya. Nah, yang kedua juga ada demo komposisi kompleks. Membuat suatu matriks tinggal dari rangkaian scale, rotasi ke translasi, hasil ekuivalen, dan menerapkan tiap transformasi satu per satu. Oke, ini untuk kodenya. Lanjut, ini juga ada satu matriks gabungan dari SRT, urutannya S dulu, kemudian R, kemudian T. Nah, ini seperti ini kodenya M gabung. Oke, langsung kita lanjutkan saja nih untuk menerapkan satu persatu referensi. Ini untuk yang dan demo ketiga ada animasi komposisi. Untuk visualisasi komposisi bertahap, transparansi dasar lalu gabungan semua memperlihatkan bagaimana pipeline. Oke, kita langsung lanjut saja. Ini selesai, output tersimpan di folder output seperti biasa. Oke, langsung saja kita run programnya. Nah, ini untuk programnya urutan transformasi non-komutatif. Ini untuk dirotasi 30 derajat. Berarti diputar sebanyak 30 derajat searah dengan jarum jam. Ini ada translasi plus 80 ditambah plus 80 plus 50. Kemudian ada T ke R, translasi ke rotasi. Ini ada rotasi ke translasi. Di sini berbeda ya. Oke. Lanjut yang kedua. Ini ada yang gambar originalnya. Ini ada scale 0,7 kali. Ini ditambah rotasi 45 derajat. Ini dari yang scale 0,7 kali ditambah rotasi 45 derajat searah dengan jarum jam. Kemudian ini ditambah translasi. Nah, kemudian untuk translasi ini digeser ya. Kemudian ini untuk semua sekaligus. Oke, lanjut. Nah, ini ada komposisi bertahap. Ini yang original, kemudian ada rotasi 20 derajat, kemudian ada plesir 0,2, ada plus scale 0,8, dan juga ditambah geser. Nah, untuk percobaannya seperti itu. Kita lanjut ke percobaan yang ke-10. Maaf, sebelum itu kita baca dulu sebentar untuk singkat saja ya. Untuk percobaan 10 ini distorsi lensa atau pembentukan citra image formation tujuannya untuk mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata. Konsepnya distorsi layar garis lurus tampak melengkung karena cacat lensa, kemudian ada barel K1 kurang dari 0, gambar yang menggelembung keluar, ada kamera wide angle, kemudian ada pincushion, K1 lebih dari 0, kemudian gambar menciut ke dalam kamera telefoto, kemudian ada distorsi tangensial, ini ada P1, P2, lensa tidak sejajar bidang sensor, ada model OpenCV, koreksi CV2 undistort, kemudian ini gambar bebas distorsi, ini untuk mensimulasikan distorsi. Ini program intinya model distorsi radial sama dengan K sama dengan 1 ditambah K1 dikali R2 ditambah K2 dikali R4 ditambah K3 dikali R6. Nah, ini juga untuk menerapkan distorsi ke koordinat radial dan tangensial. Nah, ini ada demo 1, berdistorsi, distorsi tangensial, dan demo pada gambar nyata. Oke, langsung saja kita lihat. Ini yang barel
versus Pincushion distortion. Ini ada yang asli, kemudian ada barel yang K1 min 0,3 ini untuk yang menciutkan, kemudian ada barel K1 min 0,6 ini juga menciutkan lagi sebesar min 0,6. Kemudian ada Pincushion, ini diperbesar ya. K1 sama dengan plus 0,3. Ini ada Pincushion. K1 plus 0,6. Nah, ini juga ada distorsi tangensial. Di sini asli, kemudian ini P1 sama dengan plus 0,2, P2 sama dengan plus 0,2. Nah, P1, P2, P1 juga min 0,2, P2 sama dengan 0,3, dan K1 tambah P1 plus P2. Nah, ini ketika diaplikasikan pada foto yang nyata. Ini distorsi lensa pada foto nyata. Ini foto aslinya, ini yang barel atau barrel K1 sama dengan min 0,4, kemudian ada Pincushion ini K1 sama dengan plus 0,3 dicembungkan, kemudian ini ada kombinasi dari K1, P1, dan juga P2. Oke. Langsung saja kita lanjut ke percobaan yang ke-11. Untuk yang ke-11 ini koreksi distorsi lensa. Tujuannya mengkoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Nah, ini konsepnya si video distorsi, koreksi satu langkah, koreksi via lookup map, kemudian ini juga mengatur apakah tepi gambar dipotong, tidak ada pixel hitam, alpha sama dengan 1, semua pixel asli tersimpan tetapi ada area hitam di tepi. Kemudian ada projection error, ukuran kualitas kalibrasi. Ada catatan percobaan ini, parameter kalibrasi dibuat secara sintesis atau disimulasikan, bukan dari proses kalibrasi nyata. Ini untuk programnya. Nih untuk yang demo pertama ini intinya yang pertama ini ada tanpa distorsi, gambar bersih, gambar referensial awal. Untuk programnya seperti ini. Kemudian juga ini ada program metode 1, si video undistort. Distort. Satu langkah. Kemudian ini ada yang metode 2 juga. Untuk prekomputasi, lalu remap. Efisiensi. Oke. Nah, ini juga ada demo 2. Demo 2 ini untuk pengaruh alpha get optimal. Nah, ini ada juga inti dari percobaannya, inti programnya untuk menghitung kamera matriks baru dengan parameter alpha. Alpha 0 output hanya berisi pixel valid, kemudian alpha 1 semua pixel asli tersimpan, dan yang ROI, regional of interest ini area valid dalam output diabaikan karena hitam. Oke. Di sini juga ada demo 3, visualisasi vektor distorsi. Visualisasi vektor perpindahan setiap pixel akibat distorsi. Nah, langsung saja kita run untuk percobaan yang ke-11 ini. Nah, ini yang koreksi distorsi, undistort, kemudian distort, kemudian versus area map. Ini yang asli, ini setelah distorsinya. Kemudian ini ada koreksi undistort, kemudian di sini ada koreksi remap. Oke. Nah, ini juga ada yang get optimal new camera matrix. Alpha 0 sampai dengan 1. Ini ada terdistorsi, alpha sama dengan 0,0, ada alpanya 0,3, alpha 0,6, dan juga alpha 1. Nah, ini ada vektor distorsi atau barrel distortion. Nah, ini titik tengahnya, principal point. Oke. Seperti itu. Langsung saja kita lanjut yang percobaan 12. Untuk percobaan 12 ini sampling dan juga analyzing. Oke, tujuannya untuk memahami fenomena aliasing saat gambar di downsample.
sampling proses. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini untuk programnya demo 3 pengaruh sigma Gaussian membandingkan kualitas downsampling dengan berbagai nilai sigma. Kemudian, oke, sudah selesai programnya, langsung saja kita run. Nah, ini untuk yang asli, downsampling 4 kali, aliasing versus dengan anti-aliasing. Ini asli, kemudian ini niris, atau aliasing, linear, Gaussian linear, anti-alias, kemudian ini ada inter-area. Ini ada downsample 8 kali, aliasing versus dengan anti-aliasing. Ini asli, niris, linear, Gaussian, tambah linear, inter-area, anti-alias. Nah, ini percobaan yang ke-12, downsample 4 kali aliasing versus anti-aliasing. Ini yang asli, kemudian ini yang niris, kemudian linear atau aliasing, kemudian ada Gaussian ditambah linear atau yang anti-aliasnya, kemudian ini ada inter-area dan ini yang anti-alias juga. Nah, ini ada yang downsample 8 kali aliasing versus anti-aliasing yang asli, kemudian niris seperti tadi, yang linear, kemudian yang Gaussian plus linear, ini ada yang inter-area. Nah, ini yang pola 1, yang F sama dengan 15px, kemudian pola 2, F sama dengan 18px, dan juga Moir N, atau keduanya. Ini untuk yang pengaruh sigma Gaussian sebelum dan downsample 6 kali. Ini ada yang alpha sama dengan 0, ini yang no blur, kemudian alpha sama dengan 0,5, ini yang sedikit blur, kemudian yang alpha 1,0, ini lebih blur lagi, kemudian alpha 2.0, alpha 2 ini yang lebih blur lagi, yang alpha 4 ini yang sangat-sangat blur. Oke. Nah, ini untuk percobaan yang 11-12 juga ada sedikit analisis. Kapan sebaiknya menggunakan niris versus kubik versus len CZO-S4. Nah, ini interniris ini untuk gambar binar atau segmentasi pixel art, di mana nilai pixel tidak boleh diinterpolasi, hanya 0 atau 1 dari 255. Juga tercatat sehingga ideal untuk preventif real time. Terkubik pilihan standar untuk upscale gambar foto karena halus dan cukup cepat. Kemudian digunakan di printer dan editor fotonya. Juga ada Interlens CZO-S4. Ini kualitas tertinggi untuk upscale menggunakan kernel 8x8 pixel sehingga mempertahankan tepi tajam. Kemudian ini ada jelaskan aplikasi konversi polar dalam computer vision. Untuk iris recognition, ini iris berbentuk annular, down, out, ini perlu downward, ini perlu diluruskan, unwrapping, ini ke strip persegi panjang menggunakan transponasi polar agar bisa dianalisis dengan filter yang satu dimensi atau Geber wavelength. Kemudian ada rotation invariant matching. Objek dirotasi di Cartesian hanya mengalami translasi vertikal di ruang log polar. Mudah dideteksi dengan korelasi Fourier tanpa penguji semua sudut rotasi. Oke, yang ketiga, apa perbedaan linear polar dan log polar? Untuk linear polar ini radius dipetakan secara linear ke sumbu X, kemudian baik analisis pola melingkar dan iris recognition. Untuk log polar ini radius dipetakan ke log sehingga detail dekat pusat lebih diperbesar seperti foveal mata manusia. Keunggulan utamanya rotasi di Cartesian, translasi vertikal, scaling translasi horizontal. Ini adalah fondasi algoritma for linear Mellin transform yang rotation dan scale invariant. Oke, langsung saja kita lanjut ke percobaan yang ke-13. Oh, mohon maaf. Untuk percobaan yang ke-13 ini adalah interpolasi gambar atau memahami dan membandingkan 5 metode interpolasi yang digunakan saat gambar di-resize, dirotasi, atau ditransformasikan. Media interpolasi diperlukan, kemudian untuk
Build paket terdekat, rata-rata 4 pixel terdekat, kompilasi 4x4 pixel, dan seterusnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bagian inti. Ini ada parameter flex pada file metode interpolasi untuk pixel output yang jatuh di antara pixel input. Interpolasi lebih tinggi, tapi lebih halus. Ini juga ada CVP SNR untuk metrik kualitas gambar dalam dB. Oke, langsung saja ini untuk hasil runnya percobaan 13 upscale 4 kali dan perbandingan interpolasi. Ini ada yang asli, ini ada yang nearest patch 4 kali, linear patch 4 kali, kubik 4 kali, lens ZOS4. Ini yang patch 4 kali, kemudian area patch 4 kali juga. Nah, ini juga ada downscale 4 kali kualitas dan juga kecepatan. Ini untuk yang asli, ini yang nearest, kemudian ada linear, kubik, ada lens ZOS4, kemudian ada area juga. Nah, ini juga yang penting juga untuk rotasi. 30 derajat metode interpolasi ini yang asli, kemudian ada yang nearest, rotasi 30 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian ada yang linear 30 derajat, kemudian ada yang kubik, ada yang lens CZOS S4, kemudian ada rotasi 30 derajat area. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke percobaan yang ke-14, image piramid. Tujuannya untuk membangun dan memahami Gaussian piramid dan juga Laplacian piramid. Sebagai representasi multiskala gambar. Untuk konsepnya seperti ini. Langsung saja kita ke programnya. Ini ada intinya untuk blur dengan kernel Gaussian 5x5. Kemudian juga ini ada yang inverse sempurna peer down. Kemudian ini ada nilai negatif. Ini ada menyimpan detail yang hilang per level. Ini ada rekonstruksi dari Laplacian piramid. Nah, ini ada demo 1 Gaussian piramid, demo 2 ada Laplacian piramid, Laplacian piramid blending, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita run untuk percobaan yang ke-14 ini. Nah, ini yang pertama Gaussian piramid 4 level. Ini yang level 0 320 dikali 240, yang level 1 sedikit kurang 160 dikali 120, untuk level 2 ini lebih buram lagi 80 dikali 60, level 3-nya 40 dikali 30, dan level yang terakhirnya level 4 ini di 20 dikali 15, ini sangat buram sekali. Nah, ini ada Laplacian piramid atau detail tiap level. Ini detailnya yang 320 kali 240, kemudian ada yang L1 160 dikali 120, L2 ini yang 80 dikali 60, L3 yang 40 dikali 30, dan ini yang base-nya. Jadi semakin besar ya, yang L0 ini yang 320 dikali 240 ini semakin tajam ataupun semakin detail. Nah, ini ada pyramid blending versus direct blend. Ini ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini kucing, gambar B ini kota, ini ada direct blend. Sim terlihat, ini masih terlihat ya. Ini kemudian ini ada pyramid blend. Simas ini yang cukup terlihat, tapi blendnya itu lebih mulus seperti itu. Oke, ini juga ada sedikit analisis siring dan juga refleksi. Untuk contoh aplikasi siring di dunia nyata, yang pertama ini ada koreksi kemiringan teks pada dokumen yang dipindai, skew correction. Ini ada juga efek italic pada font, huruf tegak diberi shear horizontal untuk menghasilkan tampilan miring pada tanpa merubah font asli. Kemudian ada simulasi oblique projection dalam rendering arsitektur dan teknik. Sinkronisasi frame pada kamera rolling
shutter di mana setiap baris sensor dibaca pada waktu berbeda sehingga objek bergerak tanpa terskew. Koreksi dilakukan dengan shear inverse. Bagaimana refleksi digunakan untuk data augmentation dan dalam deep learning? Untuk dataset training CNN sering kecil. Refleksi atau flip menghasilkan gambar baru secara instan tanpa biaya labelisasi. Kemudian ada flip horizontal berguna untuk objek simetris wajah, kemudian mobil mengadakan dataset tanpa mengubah label kelas. Kemudian ada flip vertikal yang cocok untuk gambar udara atau satelit, namun tidak cocok untuk gambar biasa seperti orang terbalik sama dengan artefak. Nah, yang terakhir ini juga pertanyaan yang terakhir adalah apakah refleksi termasuk rigid transformation? Mengapa? Nah, refleksi ini bukan rigid transformation dalam pengertian klasik meskipun mempertahankan jarak antar piksel atau isometri. Rigid transformation atau proper isometri hanya mencakup rotasi dan translasi yang bisa dicapai dengan gerakan fisik kontinu. Refleksi mengubah orientasi atau chirality atau hardness. Kemudian gambar cermin tidak bisa dicapai dengan rotasi atau translasi tanpa mengangkat objek dari bidang. Dalam matriks, determinan matriks transformasi rigid plus 1 sedangkan refleksi minus 1. Oke, yang percobaan ke-15. Ini ada koordinat polar dan juga log polar. Tujuannya adalah untuk mengkonversi gambar dari koordinat kartesian ke polar dan log polar untuk aplikasi seperti iris recognition dan juga rotation invariant matching. Ini ada konsepnya. Oke, langsung saja kita percepat untuk mempersingkat waktu. Ini ada gambar iris, ini ada program inti juga untuk unwrap iris anular. Kemudian, langsung saja kita run untuk program di percobaan ke-15 ini. Nah, ini konsepnya setiap pixel dinyatakan dalam radius R dan sebagainya. Nah, ini ada transformasi linear polar. Ini yang asli, kemudian linear polar, X sama dengan radius, Y sama dengan sudut. Ini ada rekonstruksi. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang kedua, transformasi log polar. Ini yang asli atau kartesian. Ini yang log polar, X log R, Y sama dengan sudut. Seperti ini tampilannya, ini ada rekonstruksi. Oke. Ini yang ketiga. Percobaan rotasi kartesian, translasi di log polar. Ini rotasi yang asli kartesian, kemudian ini yang rotasi 45 derajat kartesian. Kemudian ada juga rotasi yang asli atau polar, kemudian ini rotasi 45 derajat. Log polar, ini shear vertikal. Ini ada iris atau annular. Ini irisannya ada iris unwrap, polar strip. Nah, oke. Kita langsung lanjut saja ke percobaan 16. Oh, mohon maaf. Kita bahas dulu untuk percobaan yang ke-16 ini untuk remapping dan juga efek custom. Tujuannya membuat transformasi gambar fleksibel menggunakan CV2 remap dengan custom lookup map untuk efek artistik dan juga koreksi optik. Nah, untuk konsepnya langsung saja. Nah, ini untuk menciptakan map identitas. Kemudian ini untuk menggeser map secara sinusoidal sesuai posisi Y. Kemudian ini ada
remap. Diambil dari CRC ya. Kemudian ini juga ada untuk menambahkan pada sudut tiap piksel sebanding jarak ke pusat. Nah, ini juga ada model distorsi barrel. Nah, ini distorsinya, ini distorsi. Ini ada demo semua efek yang asli, gelombang H, gelombang V, pusaran, kaca pembesar, phase A, kemudian ada kaleidoskop. Nah, ini ada simpan masing-masing efek. Oke, langsung saja kita run untuk percobaan yang ke-16 ini. Ya, mohon tunggu sebentar ya, karena ini sepertinya laptop saya sudah sedikit nge-lag ya. Mohon dimaklumi. Kita coba run lagi. Oh, tadi kita sudah sempat merun. Mohon maaf, saya lupa. Oke, ini untuk efek custom menggunakan CV2 Remap. Ini untuk yang asli gelombang H. Ini ada gelombang H, kemudian ini ada gelombang V, seperti huruf V gelombangnya, kemudian ada pusaran. Ini pusaran ya gelombangnya. Kemudian ini ada kaca pembesar. Seperti diperbesar ini. Kemudian ada fish eye. Ini mata ikan. Nah, seperti ini. Ini ada kaleidoskop. Oke. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya karena kita ngeran terlalu banyak ya tadi. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ini ada juga analisis percobaannya mengapa rutan transformasi penting. Karena perkalian macet tidak komutatif. A dikali B tidak sama dengan B kali A. Contohnya, translasi pada rotasi tidak sama dengan rotasi lalu translasi. Nah, ini juga jelaskan perbedaan Gaussian dan juga Laplacian piramid. Gaussian piramid ini setiap level adalah versi blur dan plus down sample dari level sebelumnya. Kemudian bagaimana piramid blending mengatasi sim yang terlihat. Direct blend atau phase langsung menciptakan sim karena perbedaan warna atau intensitas di batas langsung terlihat oleh mata. Piramid blending ini mengeksploitasi Laplacian piramid. Hasilnya transisi antar dua gambar tampak mulus di semua skala, karena setiap komponen frekuensi mendapat perlakuan yang optimal. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ke-17, koreksi gamma dan juga transformasi power line. Ini tujuannya untuk memahami dan menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia. Ini untuk konsepnya, oke, ini untuk ada simulasi foto under expose. Kalikan pixel dengan 0,3, hanya 30% terang asli, lalu menerapkan gamma kurang dari 1 untuk recovery, mirip proses develop file RAW atau HDR nih. Nah, ini udah selesai programnya, langsung saja untuk percobaan yang ke-17 ini kita run. Ini untuk ada kurva transfer gammanya seperti ini. Nah, ini ada variasi koreksi gamma. Untuk gamma 0,25 ini terang, kemudian 0,5 ini terang juga, yang 1 ini normal, yang 1,5 ini gelap, kemudian untuk yang 2 gelap, yang ketiga ini yang paling gelap. Nah, ini juga ada perbaikan foto gelap dengan gamma, ini bisa ya. Misal foto gelapnya ini underexpose. Ini ada dikoreksi gamma 0,3, kemudian dikoreksi gamma 0,5, dikoreksi gamma 0,7. Nah, ini dari foto gelap menjadi terang dengan perbaikannya dengan gamma. Seperti itu. Nah, ini ada histogram sebelum dan sesudah gamma. Ini yang asli. Nah, ini histogramnya seperti ini yang asli.
dari intensitasnya, kemudian ini yang 0,5 atau cerah, kemudian ada yang gelap 2,20 seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke percobaan yang ke-18. Untuk percobaan yang ke-18 ini transformasi intensitas atau point operation. Untuk tujuannya mempelajari transformasi intensitas pixel per pixel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gambar. Ini konsepnya seperti ini. Kemudian ini juga ada untuk membalik gelap terang. Kemudian ini untuk memperluas rentang nilai gelap. Kemudian ini untuk redistribusi intens via CDF. Nah, ini juga ada untuk ekualisasi lokal per tile, mohon maaf. Kemudian, nah ini juga ada warna merah dengan kodenya. Kemudian ini ada warna oranye dengan kodenya. Ini ada warna hijau dengan kodenya dan seterusnya. Nah, untuk program selesai, langsung saja kita run untuk programnya. Nah, ini ada kurva transformasi intensitas. Ini yang titik-titik ini identitas, yang ini negatif. Nah, seperti yang ditampilkan grafiknya, kemudian langsung saja kita lanjut. Nah, di sini ada perbandingan transformasi intensitas. Ini yang asli. Intensitas negatif jadi seperti ini gambarnya, kemudian ada log transform, kemudian ada power gamma sama dengan 0,4, ada gamma yang 2,5, ini lebih digelapkan lagi, kemudian ada phase-wise, ini ada his EQ, kemudian ada slave. Nah, ini juga ada histogram sebelum dan sesudah ekualisasi. Ini untuk yang asli, ini untuk histogram yang histogram yang ekualisasi, kemudian ini yang keleh. Oke, ini untuk hasilnya. Ada juga analisis percobaan, bandingkan distorsi barel dan untuk barel K kurang dari 0, gambarnya sembung keluar seperti laras tong, garis lurus yang melewati tepi gambar melengkung ke arah tengah. Dan seterusnya, kemudian apa keunggulan CV2 remap dibandingkan CV2 warp affine ini dinyatakan dalam ini hanya mendukung affine hanya mendukung transformasi affine atau linear yang dinyatakan dalam matriks 2 × 3. Tidak bisa membuat efek non-linear. Oke, remap menerima peta koordinat volt 32 per pixel yang bebas didefinisikan. Dan seterusnya ini untuk yang ketiga, sebutkan 3 efek kreatif yang bisa dibuat dengan remap. Yang pertama ada efek gelombang atau wave. Yang kedua juga ada efek pusaran, dan yang terakhir ada efek kaca pembesar yang bisa memperkecil pertambahan koordinat di dalam radius tertentu sehingga area tengah tampak diperbesar seperti melihat melalui lensa cembung. Oke. Langsung saja kita ke percobaan yang ke-19. Ini ada citra sintesis untuk pengujian algoritma. Tujuannya untuk membentuk pola-pola gambar standar yang biasa digunakan sebagai target uji atau tes target untuk mengevaluasi kualitas algoritma tanpa pengolahan citra, tanpa bergantung pada foto yang nyata. Ini konsepnya seperti ini, langsung saja kita ke programnya. Ini ada frekuensi spesial. Berguna untuk menguji frekuensi mana algoritma mulai aliasing. Kemudian ini untuk menghasilkan pola cincin ke cincin gelap, cincin terang gelap, dan seterusnya. Ini ada demo yang percobaan 19 ini. Oke, langsung saja kita run untuk mempersingkat waktu ya, karena ini sudah cukup panjang menurut saya. Ini ada checkerboard, kemudian ada Siemens star, kemudian ada zone plate, kemudian ada gradient linear. Ini gradiennya dari yang lurus ya, kemudian ini ada juga yang gradien selanjutnya, dan ini yang tepi miring.
Nah, ini ada percobaan 19 jenis-jenis noise. Ini ada yang asli, noise Gaussian yang alfanya 15, ada noise Gaussian yang alfanya 40, ini sangat berbeda ya. Kemudian ada saltpeter 1% dan saltpeter 5%. Ini saltpeter ini seperti bintik-bintik. Untuk noise ini seperti bintik-bintik yang halus. Seperti itu. Nah, ini ada color checker. Tuh, ini ada seperti warna coklat dan sebagainya. Di sini ada 24 patch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 4, 24. Seperti itu. Nah, untuk percobaan 19 selesai. Nah, ini kita masuk ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ke-20. Deteksi dan estimasi pose marker Roach. Nah, ini tujuannya memahami cara kerja fiducial marker untuk lokalisasi kamera dan overlay 3D. Nah, konsepnya seperti ini. Ini programnya mendeteksi versi otomatis. Nah, ini juga ada untuk mengkodekan ID ke dalam bitstream binary. Kemudian lanjut, ini juga ada untuk detektor detect marker atau gray, mengembalikan corner. Oke, langsung ini juga ada untuk vektor Rodriguez. Ini untuk posisi maker relatif. Kemudian ini juga ada untuk proyeksi titik 3D. Sumbu XYZ. Nah, ini menambahkan noise ringan agar lebih realistis. Ada tambahkan border putih, kamera sintesis, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita run untuk percobaan yang ke-20 atau percobaan terakhir. Nah, ini ada yang marker ID sama dengan 0, seperti ini, kemudian marker ID 1, marker ID 2, dan marker ID 3. Ini yang marker. Oke, langsung lanjut kita ke deteksi marker. Nah, ini ada yang papan Yuko asli. Kemudian seperti ini, dan ini hasil deteksinya. Seperti ini, ID sama dengan 0, ID sama dengan 1, kemudian ID sama dengan 2, ID sama dengan 3. Oke, ini estimasi plus overlay sumbu 3D. Merah sama dengan X, hijau sama dengan Y, biru sama dengan Z. Seperti ini. Nah, akhirnya selesai juga untuk percobaannya. Ini ada yang terakhir, sedikit penutup terkait analisis percobaan yang ke-19 dan juga 20, intensitas dan citra sintesis. Kapan transportasi log lebih cocok digunakan daripada gamma? Transportasi log paling cocok ketika rentang dinamis data sangat lebar, high dynamic range. Misalnya pada magnitude Fourier transport di mana nilai berkisar hingga 1 hingga 1 jutaan. Itu cocok. Kemudian, mengapa citra sintesis penting untuk pengujian algoritma? Ground truth diketahui persis, nilai target tidak memiliki noise atau ambiguitas, sehingga error algoritma dapat terukur akurat. Kemudian ada reproducible atau setiap orang bisa membuat citra yang identik untuk membandingkan hasil algoritma secara fair. Kemudian ada kontrol variabel, bisa menguji respon algoritma terhadap satu variabel. Kemudian di sini juga ada murah dan cepat, tidak perlu foto di lapangan, bisa dihasilkan secara programatik dan juga dalam milidetik. Yang terakhir, jenis noise apa yang paling sulit dihilangkan dan mengapa? Structure noise atau noise structure korelasi spasial paling sulit dihilangkan karena filter klasik atau Gaussian median diasumsikan noise bersifat independent and identically distributed. Contohnya noise fix pattern dari sensor CMOS, kemudian ada noise banding pada kamera rolling shutter, kemudian ada noise position pada kondisi cahaya, dan ini juga ada Gaussian noise putih.
Namun noise berkorelasi atau bergandung sinyal membutuhkan teknik lanjut seperti BM3G, NLM, non-local means, atau deep denoiser. Nah, ini untuk semua percobaan dari 0 sampai dengan 20 yang bisa saya jelaskan terkait berbagai teknik pengolahan cita seperti translasi, rotasi, scaling, transformasi affine, kemudian affine, dan perspektif, kalibrasi kamera, koreksi distorsi, serta manipulasi intensitas gambar. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.